Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rumah Fisika. Pada kesempatan kali ini, adik-adik sekalian, kita akan teruskan ya pembahasan soal Fisika SIMAK UI tahun 2019. Mudah-mudahan kalian tetap terus belajar ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian masuk perguruan tinggi, baik itu UI maupun perguruan tinggi yang lainnya. Selamat belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan kalian tetap menyimak video pembelajaran ini sehingga dapat menjadikan kalian lebih siap lagi. Selamat menyaksikan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan jempol ke atas. Sekarang kita lihat soal berikut ini ya. Jadi di sini titik jauh penglihatan seorang mahasiswa ya, ini titik jauhnya. Titik jauh itu biasanya PP ya. Jadi punctum proximum. Ini 40 cm. Jadi dia hanya bisa melihat jauh itu hanya di depan mata, paling jauhnya 40 cm. Untuk melihat benda yang jauh, jadi di sini kalau melihat benda yang jauh berarti S-nya itu ada di tak hingga. Dia harus menggunakan sebuah lensa agar bayangan benda tersebut berada 40 cm di depan mata, yaitu di titik jauhnya. Jadi di sini S aksennya itu sama dengan min 40 cm. Ya, kenapa minus? Karena si bayangannya ada di depan lensa. Ya, jadi sekarang bayangan itu dibuatkan, benda itu dibuatkan bayangan di depan lensa sejauh 40 cm. Mahasiswa tersebut harus menggunakan kacamata dengan kuat lensa berapa? Oke ya. Kalian tinggal telapkan saja di sini rumus lensa. Jadi 1/fokus sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen gitu ya. Nah, kalau dimasukkan di sini nanti 1/tak hingga ini sama minus 1/40. Jadi nanti di sini kalian dapat ya, ini kan masih 1/fokus kan? Nah, 1 dibagi tak hingga itu anggap saja bernilai 0 ya. Ini 0. Jadi nanti kalian dapat fokusnya itu adalah min 40 ya. Min 40 cm atau bisa juga ditulis min 0,4 meter. Nah, nanti kalau dicari kekuatan lensanya, masih ingat kan rumus kekuatan lensa P itu sama dengan 1/fokus kan? Jadi nanti sama dengan 1 per minus ya, 0,4. Ini kan sama aja mengatakan berapa nih? Min 10 dibagi 4 ya. Nah, jadi hasilnya adalah min 2,5 dioptri gitu ya. Jadi dia harus menggunakan kacamata dengan kekuatan lensa negatif 2,5. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi jawabannya adalah E. Sekarang kita lihat soal berikut ini ya. Jadi di sini ceritanya ada soal ya. Diketahui fungsi distribusi Maxwell suatu gas adalah berbentuk seperti ini fungsinya ya. Kecepatan yang paling mungkin yang dimiliki oleh molekul-molekul gas tersebut adalah. Nah, jadi di sini kecepatan yang paling mungkin itu bisa kalian dapatkan dengan cara mendiferensialkan ya. Jadi di sini F aksen sebagai fungsi dari V. Nah, ini sama dengan 0. Nah, nanti besar kecepatannya yang memenuhi persamaan ini itu adalah kecepatan yang paling mungkin. Nah, sekarang masalahnya kalau kita diferensialkan terhadap V ya. Jadi di sini terhadap V, kalian coba perhatikan bagian yang ini, bagian yang depan ini tidak mengandung V. Jadi ini sebuah konstanta yang ini ya. Nah, biarkan saja ini sebuah konstanta. Nah, kalian fokus pada bagian yang ini, yang kedua. Nah, ini kita sebut saja misalnya konstanta C misalnya ya. Sehingga nanti kita bisa tuliskan gini aja ringkasnya ya. F sebagai fungsi dari V itu kita sebut saja CV kuadrat gitu. Dikalikan dengan E pangkat min MV kuadrat dibagi dengan 2KT gitu ya. Nah, tolong diingat kalau misalnya kalian punya fungsi begini nih, Y sama dengan E pangkat X, maka turunan pertama dari fungsi ini akan X yang pangkat ini kalian turunkan dulu, 1 kan ya. Nah, kemudian tuliskan ulang karena ini tetap seperti itu. Jadi ini hasilnya tetap ya, jadi E pangkat X gitu. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan di sini, di samping ini yang kalian harus ketahui, kalian juga harus punya ini ya, ingatan tentang ini ya. Kalau Y itu bentuknya adalah U kali V, ya. Jadi U itu fungsi X misalnya, kemudian V juga fungsi X misalnya, maka Y aksen, kalian masih ingat rumusnya ya. Jadi U aksen dikalikan dengan V ditambah dengan U dikalikan dengan V aksen. Ini juga dipakai ya. Oke, karena di sini ada V kuadrat. Nah, kemudian di sini E pangkat ini kan juga ada V pangkat 2. Oke ya, jadi kita gunakan dua pengetahuan itu untuk menurunkan ini. Nanti kalian dapatkan begini. Jadi F turunan pertama ya sebagai fungsi dari V.
Pertama ini turunkan dulu ya. Nanti kalau kalian turunkan, jadi ini adalah apa namanya U-nya, kemudian ini adalah V-nya gitu ya. Nah, jadi U aksen. Jadi kalian turunkan dulu. Ini kan hasilnya berarti berapa? Ya, 2C V gitu ya. Nah, kemudian dikalikan dengan ini tetap ya. V-nya ini adalah E pangkat min M V kuadrat per 2KT. Kemudian apa namanya? Ditambah ya, ditambah. Nah, sekarang dibalik. Ininya tetap ya. Ini kita tuliskan di bawah nih ya, CV kuadrat. Kemudian dikalikan. Nah, ini diturunkan. Kalau diturunkan nanti ingat ini kan V-nya V kuadrat ya. Di situ V-nya V kuadrat. Sehingga nanti kalau kalian turunkan dapat begini. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi di sini kalian punya min 2MV dibagi dengan 2KT gitu ya. Nah, ini kemudian kita tulis lagi. E ini pangkat min MV kuadrat dibagi dengan 2KT. Nah, gitu. Nah, ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Jadi nanti bisa kita tuliskan gini ya. Jadi nanti 2C dikalikan dengan V kali E pangkat min MV kuadrat per 2KT. Kemudian di sini min ya, minusnya ditaruh di depan. Di sini menjadi apa nih? 2MC apa? V pangkat 3 per 2KT. Ini dikalikan dengan E pangkat MV kuadrat ya. Sebentar. Ini kita hapus saja. Jadi MV kuadrat dibagi dengan 2KT. Nah, ini akan sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0 sehingga bagian yang ini bisa kalian coret nih. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Jadi C dikalikan dengan E ini habis. Nah, ini juga sama, ada C di sini juga habis ya, bagian yang ini. Itu habis sehingga nanti terakhir tinggal ini saja. Kalian bisa tuliskan ini tinggal 2V kan ya. Jadi nanti 2V dikurangi dengan apa nih? 2M apa namanya? V pangkat 3 dibagi dengan 2KT gitu. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang pindahkan ke ruas sebelah kiri. Ini duanya bisa dicoret ya. Ini dengan ini bisa dicoret gitu. Nah, sehingga nanti kalian punya di sini V itu sama dengan MV pangkat 3 per 2KT. Nah, sehingga nanti V-nya ini pun bisa disederhanakan. V-nya bisa kalian coret gitu dengan ini jadi kuadrat. Maka kalian punya apa di sini? Nanti kalian punya V itu sama dengan akar apa? 2KT gitu ya, dibagi dengan M. Oke, ada jawaban seperti itu? Jadi ini kecepatan yang paling mungkin. Oke ya, jadi jawabannya adalah B. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lihat soal berikut ini ya. Jika daya radiasi suatu benda hitam dinaikkan hingga 81 kali semula, jadi di sini daya radiasinya, jadi P-nya ya, misalnya P aksen nih. Ini dinaikkan sehingga menjadi 81 ya, bukan 18, 81. 81 P mula-mula. Dan lambda adalah panjang gelombang pada intensitas maksimum pada keadaan awal. Penurunan panjang gelombang pada intensitas maksimum terhadap nilai semula adalah berapa, gitu ya. Nah, di sini hal yang perlu kalian ingat adalah pertama daya radiasi. Ini bisa dinyatakan dengan A, luas luas permukaan benda hitam, kemudian dikalikan dengan emisivitas, dikalikan dengan tetapan Stefan Boltzmann, kemudian suhu pangkat 4. Kemudian hukum pergeseran Wien, kalau kalian masih ingat, panjang gelombang dominan atau panjang gelombang maksimum ini maksudnya, dikalikan dengan T itu sama dengan tetapan Wien. Bisa C, bisa K, atau bisa B ya. B misalnya. Jadi B di sini tetapan Wien ya. Sehingga kalian bisa tuliskan bahwasanya T itu sama dengan B dibagi dengan lambda. Nah, dari sini nanti kalau ini kita satukan ya. Jadi T-nya kalian masukkan ke persamaan yang awal, maka P itu sebenarnya sama dengan A dikalikan dengan E dikalikan dengan tetapan Stefan Boltzmann. Kemudian T-nya kita ganti ya. Jadi T-nya adalah B per lambda. Sehingga nanti kalian punya apa namanya di sini B dibagi dengan lambda, jangan lupa ini pangkat 4 gitu ya. Nah, sehingga nanti akhirnya kita punya persamaan begini. Jadi A dikalikan dengan E dikalikan Stefan Boltzmann dikalikan B pangkat 4 per lambda pangkat 4. Nah, kemudian coba kita substitusikan ke persamaan yang awal ini. Jadi dayanya tadi dijadikan 81 kali mula-mula. Sehingga nanti dari sini ya kita punya apa nih? P aksennya tentu saja adalah A dikalikan dengan E dikalikan dengan tetapan Stefan Boltzmann dikalikan B pangkat 4, di sini lambda aksen misalnya pangkat 4. Nah, kemudian di sini juga sama ya. Ini A
E Stefan Boltzmann, kemudian B pangkat 4 dibagi dengan lambda pangkat 4. Ada yang bisa dicoret di sini? Ini bisa kita hapus di sini. Nah, kemudian B-nya juga ya. Ini ada 81, kelupaan ya. Jadi dikalikan 81 di sini mestinya ya. Jadi sama dengan 81 di sini ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau kita kalikan silang ya, nanti kita punya lambda aksen pangkat 4 itu sama dengan lambda pangkat 4 dibagi dengan 81. Nah, sekarang apa kita akarkan 2 kali, nanti lambda aksennya itu menjadi berapa nih? Lambda dibagi dengan 3. Gitu kan ya? Oke, jadi jawaban akhirnya adalah panjang gelobangnya sekarang menjadi lambda yang tadi dibagi dengan 3 ya, atau sepertiga lambda. Oke, jadi jawabannya adalah E. Bisa dipahami ya? Berikutnya, perhatikan soal berikut ya. Di lenti licin, sebuah benda bermasa. Jadi di sini ada massa benda ya, M, ini sama dengan 5 kg. Diikatkan pada ujung sebuah pegas dengan konstanta K, itu sama dengan 7,8125 pi kuadrat. Ini kuadrat ya, dalam Newton per meter. Nah, kemudian sistem pegas massa melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo A biasa, kemudian periodenya T gitu. Nah, di sini ada grafik antara kecepatan terhadap waktu. Nah, yang ditanyakan gaya ketika T-nya 1,2 second ya. Nah, di sini kalau kalian coba perhatikan ketika waktunya itu 1,2 second ya, itu posisi di sini ya kalau di grafik ya. Kalian lihat kecepatannya pada saat itu adalah 0. Nah, ketika kecepatan itu 0, jadi V sama dengan 0, maka pada saat itu simpangannya itu mencapai maksimum ya. Jadi simpangan maksimum namanya amplitudo. Nah, sehingga kalau ditanyakan gaya, kita tinggal terapkan gaya itu adalah massa kali percepatan. Nah, sementara percepatan pada sistem pegas massa kan bisa diganti gini kan, M dikalikan dengan apa ini? Omega kuadrat dikalikan dengan Y. Nah, cuman Y-nya pada saat itu adalah sama dengan A. Sehingga nanti F-nya akan berbentuk M dikalikan omega kuadrat dikalikan dengan A. Gitu ya. Nah, oke, di sini perlu diketahui bahwasanya M dikalikan omega kuadrat itu sama dengan K sebenarnya. Ini K. Ya, dan K-nya udah dikasih tahu kan? Nih, K-nya konstanta pegas. Nah, sehingga nanti A, nah di sini perlu kita cari hubungannya. Nah, kalau kita perhatikan grafik, di situ ada yang disebut dengan kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum itu nilai ini, ya. Tolong perhatikan di sini. Nah, ini kecepatan maksimum. Di situ 20 ya. 20 cm per second. Atau kalau kita ubah yang menjadi 0,2 meter per second. Nah, kecepatan maksimum pada GHS itu kan sama dengan A dikalikan dengan omega. Nah, ini sama dengan 0,2 gitu ya. Nah, kalau kita sedikit uraikan nanti di sini kita akan punya apa nih? Nanti kita akan punya A dikalikan dengan 2pi dibagi dengan T itu sama dengan 0,2. Nah, nanti kita punya begini. Berarti amplitudo itu sama dengan 0,2T dibagi dengan 2pi gitu ya. Nah, sementara periode itu bisa kalian lihat di sini. Periodenya itu kan satu waktu yang diperlukan untuk terjadi satu bentuk gelombang ini kan ya. Jadi kalau di sini itu titik 0, maka periodenya yang ini. Nah, yang dilingkari ini ya 1,6 second. Jadi nanti kalian punya begini. Yang 0,2 dengan 2 ini bisa kalian coret aja ya. Dicoret, nanti di sini dapat 10. Jadi nanti 1,6 dibagi dengan ini 10 ya, 10 pi gitu. Nah, ini amplitudonya. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus itu. Nanti berarti kita punya begini. Berarti F-nya itu sama dengan K, ya. K-nya kan ini ya. K itu adalah 7,8125 pi kuadrat. Gitu. Dikalikan amplitudo. Amplitudo kalian gunakan ini, ya. Amplitudonya segini. Nah, nanti di situ kalian punya 1,6 dibagi dengan 10 pi, ya. Pi-nya bisa disederhanakan di sini, ini kan kuadrat dicoret dengan ini, jadi tinggal pi saja. Sehingga nanti bisa kita sederhanakan, ini bagi 10 aja ya, jadi nanti 0,78125 pi dikalikan dengan 1,6. Ya, ini mungkin nggak usah terlalu teliti cara menghitungnya, ini anggap aja misalnya berapa? 0,8 lah ya. Jadi kalian hitung aja misalnya begini, 0,8 dikalikan dengan 1,6 misalnya di sini nanti 0. Jadi nanti ini adalah 821. Jadi di sini 1,28. Jadi ini sekitar 1,28 pi. Nah, yang mendekati yang mana? Yang mendekati adalah bagian yang ini nih. Nah, jadi jawabannya adalah D gitu ya. Oke, bisa difahami ya? Oke, sekarang kita lihat nomor berikut ini ya.
Sebuah inti atom helium, jadi di sini inti atom helium biasanya disebut sebagai sinar alfa ya. Jadi di sini inti atom helium terdiri dari nomor atomnya 2, nomor masanya adalah 4. Bergerak dengan kecepatan v, ini adalah 2 meter per second. Memasuki daerah medan magnet induksi dengan kuat medannya B ini sama dengan 2,5 mili Tesla. Atau bisa juga kita tulis 2,5 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Nah, di sini medan magnetnya sangat luas secara tegak lurus. Nah, jadi kalau nanti kecepatan dengan medan magnet itu secara tegak lurus ya, saling tegak lurus, maka lintasan yang dihasilkan adalah berbentuk lingkaran. Gitu ya. Nah, di sini dikasih tahu permeabilitas udara atau hampa, gitu ya. Kemudian ada muatan elektron. Yang ditanyakan di sini inti atom helium ini mengalami gerak apa, ya. Jadi di sini jawabannya udah pasti ya. Jadi lingkaran. Jadi kalau tidak A atau B, jadi jawaban C dengan D ini udah pasti salah karena nggak mungkin ya. Jadi dia akan berbentuk melingkar. Nah, cuman kita harus cek berapa sih jari-jarinya dan berapa percepatannya. Kalau kita cari jari-jarinya, kalian masih ingat, jari-jari itu sama dengan M dikalikan V dibagi dengan Q dikalikan dengan B, gitu kan ya. Nah, masanya itu bisa dilihat dari nomor masanya di sini 4 ya. Jadi di sini 4 kalikan massa proton, karena massa proton dengan neutron itu dianggap sama ya, sekitar 1,67 lah ya, kali 10 pangkat min 27. Nah, ini masanya dikalikan kecepatannya tadi 2 ya, dibagi dengan Q muatan. Nah, muatan ini bisa kita lihat dari nomor atomnya 2 ya. Jadi 2 kalikan muatan proton ya, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian dikalikan dengan B medan magnetnya tadi berapa? 2,5 ya kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Kalau kita kira-kira saja ya, diperkirakan ini 2 dengan 2 ini kan bisa dicoret lah ya. Kemudian di sini ini ya 1,67 anggap aja sama lah ya dengan 1,6, kalian bisa coret. Nah, nanti di sini tinggal 4 dibagi 2,5. 2,5 itu kan 5/2 ya. Jadi ini bisa ditulis sebagai 8/5 gitu. Nah, kali 10 pangkat berapa nih? Ini kan min 19, ini min 3, jadi berapa ini? Min 22 ya. Ini ada min 27. Jadi di sini pangkat min 5 mestinya ya. Ini meter. Nah, jadi di sini nanti sekitar 1,7 ya. 1,6 sih ya. Tepatnya 10 pangkat min 5 meter. Kalau kita lihat opsi yang ada, ya ini sebenarnya sih kalau kita lebih teliti, sebenarnya sih 1,67 juga jawabannya. Cuman ini pendekatan saja. Kalau ini kita buat menjadi 16 misalnya, ini 10 pangkat min 6 jadinya meter. Jadi di sini nggak ada yang sesuai ya. Jadi anggaplah 1,7 ini sama dengan sama dengan 16 ya, di sini 17. Tapi pangkat ini nggak ada yang sama ya. Jadi nggak sesuai. Nah, sekarang satu lagi kita cari berapa sih percepatan sentripetalnya. Jadi di sini percepatan maksudnya sentripetal itu adalah V kuadrat dibagi dengan R. Nah, di sini kalau kita hitung V kuadrat itu kan tadi kecepatannya 2 dikuadratin jadi 4. Dibagi jari-jarinya yang sudah kita hitung tadi ya, 1,6 kali 10 pangkat min 5 gitu. Nah, jadi di sini tinggal bisa ditulis gini, 40 dibagi 16 nih. Ya, kali 10 pangkat 5 jadinya. Nah, ini meter per second kuadrat. Nah, nanti kalau kita coba hitung, ini kan bisa dianggap bagi 8 ya. Bagi 8 itu kan 5. Ini bagi 8 2 ya. Jadi ini sekitar 2,5 ya kali 10 pangkat 5 meter per second kuadrat. Nah, di sini pun pangkatnya nggak ada yang sesuai. Di sini pangkatnya 10 pangkat 4. Jadi kalau kita lihat ini nampaknya tidak ada jawaban yang sesuai ya. Tapi konsepnya seperti itu.